dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hati ragimu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab
aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Jalanku, setiaku kepadamu. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu.
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hati nurani-Mu. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Oktober. Dan seperti biasa, setiap minggu pertama kita akan membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi, jadwal ibadah, dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-28. Kami terus berharap jemaat tetap setia, beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Sadikin Gunawan, dengan tema menantikan kedatangan Kristus kembali. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan kita semakin mengerti bagaimana bersikap dalam menantikan kedatangannya kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur.
Mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami pun datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami. Tuhan, kami rindu ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni kami untuk semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami juga rindu untuk setiap firman Tuhan yang ditaburkan, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
kita bersyukur sebab kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang bisa mengalahkan Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan membawa setiap doa-doa kita dan ucapan syukur kita ke hadapan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
saat ini kita membawa setiap doa-doa kita dan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan RI dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Presiden bahkan jajaran Menteri Kesehatan dan Menteri yang lainnya. Tuhan Yesus yang turut campur tangan, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan yang berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit vertigo, asam lambung dan batu empedu. Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang pulihkan. Kami yakin Tuhan Yesus tabib dari segala tabib yang sanggup menyembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap dokter, untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan Yesus yang turut campur tangan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat kami sehingga dia boleh segera sembuh, dan untuk setiap keputusan yang diambil boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga yang menjaga, berikan kekuatan. Tuhan, juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat dalam keluarga, studi, pekerjaan, dan kesehatan. Tuhan, kami mau yakin dan percaya bahwa janji-janji Tuhan ada dalam kehidupan kami. Ubahkan kami, penuhi hati kami dengan penuh kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pemberkatan pernikahan Evangelis David dan Evangelis Hedista hari Sabtu ini. Tuhan Yesus yang turut campur tangan sehingga pernikahan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus berkati untuk keluarga-keluarga yang akan datang dari luar kota. Tuhan Yesus berkati perjalanan mereka. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan pernikahan mereka berikutnya. Biarlah Tuhan Yesus yang turut campur tangan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa-doa yang sudah Tuhan jawab. Kami mengucap syukur untuk mendapat juara dalam lomba internal kampus. Kami yakin dan percaya semuanya karena tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami berdoa supaya kami boleh terus menjadi berkat di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam sekolah kami. Tuhan Yesus yang turut campur tangan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk bisnis orang tua yang berjalan dengan lancar. Kami tahu Tuhan Yesus akan memberkati setiap kami yang mau berusaha. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami ucap syukur untuk hasil tes kesehatan rekan kerja yang negatif dari COVID-19. Kami yakin dan percaya kami selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menolong kami, berikan kami terus kekuatan, kesehatan di dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang kami sembah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kita sebagai umat Kristen, yaitu bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan ini, ada baiknya kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, setiap kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan, setiap kesempatan kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami di situasi hari-hari ini, di situasi kami menantikan kedatangan Tuhan, dan kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan.
Biarlah hikmat dari Tuhan yang berbicara, bukan hikmat manusia, bukan akal budi dan kepandaian manusia. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita yang percaya katakan, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita akan melakukan satu perjalanan, kita pasti ingin tahu sedikit kemana kita akan pergi. Kita harus tahu pakaian apa yang harus kita bawa, tempat makan apa yang enak, di mana kita harus tinggal, tempat apa yang harus kita kunjungi. Seperti kita mempersiapkan diri untuk satu perjalanan, kita juga harus mempersiapkan diri untuk perjalanan ke sorga. Karena sorga adalah tempat yang Tuhan telah siapkan untuk kita, orang-orang percaya. Dan disitulah kita akan berakhir suatu hari nanti. Berapa banyak dari antara saudara hari ini yang percaya pada sorga? Jika saudara percaya sorga, saudara yang di rumah boleh angkat tangan. Saudara, 81% orang Amerika benar-benar percaya bahwa tempat yang bernama sorga. Namun, hanya 60% yang percaya tempat yang disebut neraka. Pernahkah saudara berpergian untuk sementara waktu, terutama ke luar negeri, dan saudara merasakan benar-benar rindu akan kampung halaman? Saya pernah tinggal bersama keluarga selama 2 tahun di Tiongkok. Dan ketika di sana, kami seringkali merindukan untuk kembali ke Indonesia. Saya pikir, jauh di dalam lubuk hati kita, Tuhan juga telah memberikan kerinduan kepada tempat itu. Meskipun kita belum pernah ke sana sebelumnya. Kita semua pasti merindukan sorga. Alkitab memberitahu kita dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Sifat kekekalan di dalam hati manusia inilah yang membuat manusia memiliki satu insting bahwa hidup ini tidak akan berakhir di kuburan, dan juga membuat manusia untuk terus mencari makna dan tujuan hidup. Dan sebelum akhir dunia ini, Yesus Kristus akan datang kembali. Lalu, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali? Boleh sekali lagi saudara di rumah boleh angkat tangan? Saudara mungkin percaya hal itu. Tapi berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus dapat kembali kapan saja? Puji Tuhan jika saudara percaya akan hal ini. Oke, sekarang anggaplah karena satu hal kita semua tahu Yesus Kristus akan datang kembali besok pukul 3 siang. Menurut saya hal yang pertama yang saudara lakukan adalah memastikan alarm jam saudara sudah disetel dengan benar. Tentu kita tahu ini tidak mungkin karena tidak ada seorang pun yang tahu suatu hari atau jam. Akan tetapi katakanlah kita tahu Yesus akan datang besok jam 3 sore. Saya yakin kita semua akan terlihat seperti orang-orang kudus pada jam 2.30. Tidak ada yang akan main-main. Mungkin kita semua yang sedang beribadah saat ini secara online, kita akan sungguh-sungguh beribadah dan menyembah Tuhan. Kita juga akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal baik. Menjadi murah hati, ramah kepada sesama. Kemarin saya bertanya kepada anak saya pertanyaan yang sama. Dan dia langsung menjawab, saya akan terus baca Alkitab sambil menunggu kedatangan Tuhan. Nah, faktanya adalah memang hal-hal itulah yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Saudara, Martin Luther berkata, dalam hidupnya hanya ada 2 hari, yaitu hari ini dan hari bertemu Tuhan. Hari ini kita hidup adalah untuk mempersiapkan diri untuk hari bertemu Tuhan. Dan kita hidup setiap hari harus seolah-olah itu adalah hari ketika Kristus datang kembali. Seolah-olah itu adalah hari terakhir kita. Seorang pernah bertanya kepada seorang penginjil terkenal di Moody. Dia katakan, bagaimana Anda menghabiskan hari terakhir Anda di bumi jika Anda tahu itu adalah hari terakhir Anda? Jawabnya adalah, saya tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda dari yang saya lakukan setiap hari. Dan itulah saudara yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Alkitab juga banyak mencatat tentang kedatangan Yesus kembali. Ada 260 pasal dalam perjanjian baru dan kedatangan Kristus disebutkan tidak kurang dari 318 kali dalam pasal-pasal itu. Secara statistik, 1 ayat dalam setiap 25 ayat dalam Alkitab menyebutkan kedatangan Yesus Kristus. Jadi ini sangat ditekankan dalam Alkitab. Kapan Yesus datang, kita tidak tahu. Tetapi ingatlah bahwa setiap hari yang kita lalui akan membawa kita lebih dekat dengan kedatangannya. Hari ini kita akan melihat Injil Lukas 12 ayat 35-48.
Ini adalah perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang bagaimana kita harus hidup saat kita menunggu kedatangannya. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Yesus menggunakan ilustrasi abad pertama dari sebuah pernikahan. Pernikahan zaman Yesus berbeda daripada zaman ini. Kalau pernikahan sekarang, kita kirim undangan dan engkau datang. Ada pemberkatan dan kemudian resepsi menyusul. Masing-masing acara mungkin tidak lebih dari 2 jam. Kemarin saya baru saja menerima sebuah undangan pernikahan kekinian. Mereka tidak lagi mencantumkan tempat resepsi, tetapi hanya sebuah meeting ID dari aplikasi Zoom. Jadi kita tidak perlu datang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekasih, dulu pernikahan bisa berlangsung lebih lama, bahkan sampai seminggu. Itu adalah acara besar, pesta besar, dan ada semacam elemen yang menyenangkan semua orang. Dan semua orang akan datang ke sana dan siap untuk pergi. Tetapi saudara tidak tahu kapan pengantin pria akan datang. Jadi pengantin pria mungkin datang di pagi, sore, atau malam hari. Dan ketika dia dalam perjalanan, pengumuman akan dibuat. Mempelai pria akan datang. Jadi semua orang mulai turun ke tempat upacara berlangsung. Jadi dengan pemikiran itulah yang Yesus bicarakan tentang kedatangannya. Mungkin dia akan datang lebih lambat dari yang kita harapkan. Jadi inilah poin nomor 1 jika saudara mau mencatat khotbah ini. Yang pertama, kita harus bersinar di tengah kegelapan. Ayat yang ke-35 tadi mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini berkaitan dengan cara berpakaian seseorang yang siap untuk melayani. Orang-orang pada zaman itu biasanya mengenakan satu jubah luar yang panjang sampai menutupi kaki. Mudah bagi kita untuk membayangkan bahwa dengan jubah luar yang panjang tersebut akan membatasi gerak-gerik si pemakai. Maka ketika seorang hamba dikatakan siap melayani, dia harus menggulung jubah luar tersebut dan mengikatnya pada pinggang. Dan dengan demikian ia akan bebas bergerak untuk melayani sebagai seorang hamba. Dan di zaman itu belum ada listrik tentunya dan lampu. Sehingga yang menjadi sumber terang pada malam hari adalah pelita. Ketika seorang sudah siap tidur di malam hari, maka ia akan memadamkan pelitanya. Seorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya. Walaupun hari sudah gelap dan orang-orang pada umumnya sudah tidur. Ketika saatnya tiba untuk melayani tuannya ini, maka tuannya tidak perlu menunggu si hamba mengenakan atau mengikatkan jubahnya serta menyalakan pelitanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara sederhana saya dapat menggambarkan seperti mengatakan, ayo siapkan baterai baru di senter, atau isi penuh baterai pada smartphone, atau bensin di mobil saudara. Nah, saudara seringkali di tengah malam saya harus pergi melayani jemaat yang mengalami kedukaan. Terkadang ketika melihat bensin di mobil gereja yang saya gunakan tinggal sedikit, maka saya seringkali merasa kesal. Saya selalu berpesan kepada teman-teman yang menggunakan mobil untuk selalu memperhatikan betul isi tangki bensin mobil tersebut. Jadi, sama seperti bensin di tangki mobil, baterai di handphone, demikianlah kita mengingat kedatangan Tuhan kembali. Kita harus siap untuk kedatangannya kembali. Menjaga pelita kita tetap menyala, selalu memiliki minyak untuk bersinar dengan terang, dan ketika budaya kita semakin gelap, kita sebagai orang Kristen perlu bersinar terang. Yesus berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan ini, kita tidak hanya berbicara tentang Injil, kita memang harus memberitakan Injil secara lisan. Kita tidak malu dengan Injil. Tetapi setelah mengatakan itu, kita juga perlu menjalankan Injil. Dan kita perlu menunjukkan Injil kepada orang lain.
Kita harus menjadi tetangga yang baik dan saleh. Jika seorang ada di rumah sakit, kita pergi mengunjungi mereka. Jika seorang membutuhkan doa, kita berdoa untuk mereka. Jika seorang mengalami masa-masa sulit, kita mendampingi mereka. Dan kita melakukan hal-hal itu dalam nama Tuhan. Hari ini, di masa pandemi, saya melihat bahwa tingkat kepedulian orang-orang Kristen sangat tinggi sekali. Survei yang diadakan oleh BRC mengatakan 94,7% gereja berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Dan 75,2% gereja peduli dengan masyarakat di luar jemaat gereja. Mereka memberi karena mereka mengasihi Yesus. Kita kembali ke topik kita. Yesus berkata, siapkan tasmu dan bersiaplah untuk pergi. Bahkan jika Tuhanmu tidak kembali secepat yang kamu harapkan. Mari kita lihat ayat 38. Sini mengatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi Yesus berkata bahwa jika saya datang lebih lambat dari yang diharapkan, maka bersiaplah. Ingatkah saudara tentang kisah Alkitab di mana Yesus mengutus murid-muridnya ke seberang danau Galilea? Dan dia naik ke puncak gunung untuk berdoa bagi mereka. Dia berkata, pergilah ke seberang danau. Dan itu berarti mereka akan sampai ke seberang danau itu. Itu bukan berarti mereka akan berlayar dengan mulus. Tetapi itu berarti mereka akan sampai ke seberang danau. Jadi ketika mereka menyeberang, badai besar mulai muncul. Dan itu sangat buruk. Mereka benar-benar mulai sedikit panik. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan bertahan hidup? Dan mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Dan kemudian mereka sangat ketakutan. Dan kita membaca bahwa Yesus datang kepada mereka di waktu fajar kira-kira jam 3. Nah, pada masa itu, 1 hari dibagi menjadi 4 jam jaga. Dan jam jaga keempat adalah waktu sebelum fajar. Yang berarti bahwa para murid telah berjuang melawan badai itu selama 9 jam yang panjang. Saudara-saudara, saya ingin tahu, apakah saudara sedang mengalami badai sekarang? Badai yang sepertinya tidak akan pernah berhenti, seperti badai COVID yang kita alami hari ini. Dan pada saat tampaknya akan menjadi lebih baik, sebenarnya menjadi sedikit lebih buruk. Dan saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan tahu apa yang saya alami sekarang? Apakah Tuhan memperhatikan? Apakah Tuhan mendengar apa yang baru saja dikatakan dokter kepada saya? Apakah Tuhan tahu tentang masalah pernikahan saya? Apakah Tuhan menyadari tantangan yang saya hadapi dengan anak-anak sekarang? Apakah Tuhan tahu kesulitan yang saya hadapi hari ini? Apakah Tuhan sadar? Ya, Tuhan sadar. Karena bahkan ketika mereka berada di laut, meskipun dia belum berada di kapal, dia memperhatikan mereka dan dia berdoa untuk mereka. Ya, tampaknya dia datang di menit-menit terakhir. Tapi kadang-kadang dia melakukannya itu. Sehingga kita benar-benar akan menghabiskan sumber daya kita ketika kita sampai pada akhir diri kita sendiri, sebenarnya barulah kita sampai pada permulaan dari Tuhan itu. Apakah saudara berada di akhir dari saudara sekarang? Saudara mungkin berkata, ya sekarang saya tidak tahu kemana harus berpaling. Ingatlah, di situ Tuhan mulai bekerja untuk saudara. Tuhan akan datang untuk saudara. Dan terkadang dia datang pada jam jaga ketiga. Bahkan mungkin jam jaga keempat. Tapi ketahuilah, dia pasti akan datang. Dan selanjutnya di ayat yang ke-39. Dikatakan, tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat ke-40 dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara dikasih Tuhan, ingatlah bahwa peristiwa kedatangannya kembali adalah hal yang pasti dan yang tidak pasti adalah waktunya. Jika kita tahu kapan pencuri datang, kita tidak perlu berjaga-jaga. Namun tidak ada pencuri yang kasih pengumuman, saudara. Saudara kalau punya harta pasti dijaga baik-baik. Orang kalau sering lupa mengunci pintu, itu tandanya di dalam rumahnya tidak ada apa-apa. Rumah saya pernah dibongkar pencuri. Sudah dikunci dengan baik. Karena pencuri tahu yang dikunci dengan baik itu ada hartanya. Dan pencuri datang bukan di malam hari.
Tapi di sore hari ketika saya tidak di rumah, ini dikunci dengan baik-baik, tetapi tidak dijaga. Maka kalau saudara punya harta, akan kunci dengan baik, akan dijaga dengan baik. Kita amankan harta kita karena kita tidak tahu kapan pencuri akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sekali kasih, kalau untuk harta dunia kita jaga begitu hebat, sekarang untuk harta sorgawi kita juga harus jaga dengan baik. Karena kita tahu kalau Tuhan itu datang, Dia akan minta pertanggungjawaban. Dan kita tidak tahu kapan Dia datang. Kita harus siap sedia kapanpun. Kalau Tuhan Yesus datang sore hari ini, bisakah kita mengatakan, Tuhan datang saja, saya sudah siap kok. Saya sudah kerja apa yang saya bisa kerjakan. Sudah kita lanjutkan. Dan saya suka dengan apa yang dikatakan Petrus di ayat 41. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Saudara, jawaban ini tentu untuk semua orang. Karena 2000 tahun kemudian, saat ini saudara dan saya, kita sedang membicarakan ini. Dan kita sudah lebih dekat lagi dengan kedatangannya kembali daripada saat itu. Jadi, yang pertama kita harus bersinar terang. Dan yang kedua, kita harus berjaga-jaga dan menantikan. Ayat ke-37a, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Berjaga-jaga ini apa artinya? Apakah kita berdiri di jalan, menatap matahari dan berkata, datanglah Tuhan dengan cepat? Saudara, tidak. Saudara mungkin akan ditangkap. Bukan itu artinya. Berjaga-jaga berarti waspada, memperhatikan. Kapan saudara melihat hal yang terjadi merupakan penggenapan nubuat dari Alkitab? Pandemik virus corona ini juga dapat menjadi tanda-tanda zaman. Sama seperti konflik, kekerasan, perang, dan lain-lain. Ketika kita mendengar berita-berita, mari kita lihat Alkitab kita. Apakah ini juga adalah tanda-tanda zaman yang sudah semakin dekat? Dan Tuhan berkata, kita harus berjaga-jaga. Dan dalam konteks zaman itu, suatu acara pernikahan dapat berlangsung beberapa hari, serta diadakan di suatu tempat di mana orang-orang yang diundang perlu melakukan perjalanan yang cukup lama. Maka sangatlah umum jika seorang pergi ke acara pernikahan, maka para hamba tidak tahu persis kapan sang tuan akan kembali tiba di rumah. Sang tuan dapat tiba di rumah pada waktu tengah malam maupun dini hari. Apa yang diharapkan oleh sang tuan ketika ia tiba di rumah dan mengetuk pintu rumahnya? Ia mengharapkan hamba-hambanya segera membukakan pintu. Yang menjadi perhatian di sini adalah bukan tentang apakah hamba-hambanya akan membukakan pintu atau tidak, melainkan adanya unsur yang persegeraan pada saat kapanpun. Penggambaran di sini juga bukan tentang hamba yang bersungut-sungut yang menjaga pintu, melainkan tentang hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang. Jadi ada unsur mengharapkan kedatangan sang tuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak hanya berjaga-jaga, kita juga harus menanti-nantikan kedatangannya kembali. Ayat yang ke-36 dikatakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Saudara bayangkan jika Yesus datang ke rumah saudara untuk makan siang hari ini. Dia berkata, saya sedang dalam perjalanan. Dan kemudian dia mengirim pesan WhatsApp kepada saudara, 10 menit lagi akan sampai, 5 menit lagi akan sampai. Dan ini saya sudah dekat. Dan kemudian sudah masuk ke jalan ke rumah saudara. Saudara akan senang bukan melihatnya? Datang dari jalan, oh dia datang, saudara buka pintu segera. Saya yakin begitulah cara saudara menyambut Yesus. Bagaimana kita menyambut Yesus? Sebenarnya itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Ketika kita masih kecil dan kita melakukan sesuatu yang salah, mungkin ibu kita pernah berkata, tunggu ya sampai ayahmu pulang. Dan ketika ayah datang, ayah mulai berhenti di jalan masuk, kita mulai merasa ketakutan. Saudara, tetapi jika kita tidak melakukan kesalahan apapun, ketika ayah pulang, kita akan bersuka cita menyambut kedatangannya. Perhatikan, jika kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan takut akan kedatangannya. Jadi, reaksi saudara terhadap gagasan bahwa Kristus datang kembali kapan saja, itu adalah indikator nyata di mana saudara berada secara rohani.
Saya pikir ketika hubungan kita benar dengan Tuhan, kita akan berkata seperti Rasul Yohanes, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jika kita tidak benar dengan Tuhan, kita mungkin tidak akan percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Dan itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya suka dengan kata menanti-nantikan di dalam ayat 36 dalam bahasa Indonesia ini. Ini menolong kita untuk semakin dapat merasakan satu nuansa hubungan yang begitu erat antara hamba dan tuannya. Mereka menjalankan tugas bukan terbatas pada tugas kewajiban yang mau tidak mau harus mereka kerjakan sebagai hamba. Kalau seorang hamba hanya menjalankan tugas kewajibannya karena terpaksa, maka ia akan senang kalau tuannya sedang tidak ada, sehingga mereka bisa bebas bertindak apapun juga. Tetapi tidak demikian dengan hamba yang digambarkan di sini. Mereka menanti-nantikan tuannya. Dengan kata lain, mereka itu kangen. Mereka itu ingin segera bertemu dengan tuannya. Dan sambil menunggu kedatangannya, ia mengerjakan setiap tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan inilah poin yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu kita harus bekerja. Kita harus bekerja dan jangan malas. Kita tidak hanya menanti-nantikan, tetapi juga kita harus bekerja. Alkitab mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Berjaga-jaga adalah bukti iman. Bekerja adalah bukti iman dalam tindakan. Berjaga-jaga juga akan kedatangan Tuhan akan membantu kita mempersiapkan hidup kita sendiri. Tetapi bekerja akan memastikan kita membawa orang lain bersama kita. Dan dalam masa penantian kedatangannya, seharusnya kita tetap giat bekerja baginya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam perumpamaan tentang talenta, hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta ini selalu mencari alasan untuk menutupi kemalasannya. Mungkin pada saat tuannya belum kembali, ia sudah sering memberikan alasan seperti itu kepada orang yang menanyakan mengapa ia tidak menggunakan talenta yang diberikan tuannya. Dan sekarang ia mau memberikan alasan yang sama kepada tuannya sendiri. Hamba yang ketiga ini bukan sekedar menutupi kesalahannya, tetapi ia bahkan mengoperkan kesalahannya itu kepada tuannya. Dikatakan, Tuan tahu bahwa aku adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Saudara, ini adalah taktik kuno yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi tetap digunakan sampai saat ini. Tuannya menyebut hamba itu jahat dan malas. Saudara, kontras dengan kedua hamba pertama yang dikatakan baik dan setia. Maka hamba ketiga ini dikatakan jahat dan malas. Saudara, bahwa hamba ketiga itu malas, itu sudah jelas. Tetapi mengapa dikatakan jahat? Tuhan bilang malas mungkin sudah cukup. Kenapa harus ditambah dengan jahat? Saudara perhatikan kalimat ini. Orang jahat tak selalu malas. Tapi orang malas itu pasti jahat. Orang malas pasti lakukan kejahatan. Mungkin orang berkata, kenapa kok nilai saya jelek? Wah, ini gurunya sentimen sama saya. Padahal dianya sendiri malas. Maka dia mulai menyalahkan orang lain. Kalau saudara seorang salesman, saudara malas, saudara nggak pergi cari order, hasil nggak bagus, akhir tahun penjualan jelek, dan lalu ditanya seperti ini. Jawabnya, wah kompetitor kita curang. Saudara mulai menuduh orang lain. Saudara, kalau saudara malas, maka kaitannya itu dengan jahat. Saudara ingat kejahatan Daud dan kepada Batseba. Daud dosanya kepada Tuhan pertama kali apa? Pertama kali itu malas. Dan sudah di dalam kitab, kita melihat di dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1 dikatakan, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, ketika semua orang maju berperang, Daud memilih tinggal di Yerusalem untuk bersantai-santai. Perhatikan,
Kalau malas, dosa lain akan masuk. Ketika semua raja berperang, Daud bermalas-malasan dan tidak pergi berperang. Lalu ia mulai lihat perempuan mandi dan mulai perzinahan di dalam pikiran. Kemudian ia merayu Batseba beberapa kali dan akhirnya tidur dengan dia. Dan sungguh-sungguh melakukan perzinahan di dalam tubuh. Saudara, dan Batseba mengatakan, aku hamil. Lalu Daud mulai menarik Uria suaminya supaya pulang dari medan perang. Dan senang-senang dengan istrinya. Supaya dia tidur dengan istrinya. Dan kalau istrinya hamil, maka tidak akan ketahuan. Karena pada waktu itu tidak ada USG. Tidak ada juga tes DNA. Ternyata si Uria ini orang baik, dia tidak mau pulang. Kemudian ia ditaruh Uria ini di garis depan. Dan kemudian semua pasukannya, semua jenderal lainnya ditarik. Dan akhirnya Uria mati. Berarti terjadi pembunuhan. Dan setelah Uria mati, ia berkata, sekarang Uria sudah mati. Dan sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan, aku akan mengambil istri dari Uria. Sudah disitulah ia mulai menipu seluruh rakyat. Ia mulai dari kemalasan, kemudian dosa-dosa lain menyusul. Saudara, John Wesley, seorang pendiri gerakan dari Metodis. Saudara, dia adalah seorang tokoh yang sangat rajin bekerja. Ia pergi memberitakan Injil setiap hari, sepanjang 30-100 km. Setiap pagi dia bangun jam 4 subuh, dan ia istirahat sampai baru beristirahat jam 10 malam. Sudah umur 83 tahun ia kecewa, karena ia tidak dapat menulis 15 jam sehari tanpa melelahkan matanya. Umur 86 tahun ia malu mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi berkhotbah 2 kali sehari. Dan sepanjang hidupnya ia telah menulis lebih dari 400 artikel, dan ia telah berkhotbah 90.000 kali selama 66 tahun pelayanannya. Dan ia berkata, "The world is my parish." Seluruh dunia adalah daerah pelayananku. Saudara, buanglah dosa kemalasan ini. Waktu kita sudah semakin sedikit. Berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk menonton drama Korea, untuk baca WhatsApp, Instagram, berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk bekerja, membaca Alkitab, melayani, berdoa. Ingatlah bahwa setiap hari yang kita lalui akan membawa kita lebih dekat dengan kedatangannya. Saya suka kata-kata dari Emma Bombeck. Dia mengatakan demikian, ketika saya berdiri di hadapan Allah pada akhir hidup saya berharap bahwa saya tidak akan memiliki satu talenta yang sekecil apapun yang tersisa, dan dapat mengatakan bahwa saya telah menggunakan semua talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Mari kita ringkaskan dan simpulkan. Yang pertama, kita harus bersinar di tempat yang gelap. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dan menanti-nantikan. Dan yang ketiga, kita harus bekerja. Dan sekarang ini peringatan terakhir dari Yesus untuk mereka yang belum siap. Ayat 45 dan 46. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saya pikir ini adalah satu gambaran dari seorang yang mengira dirinya adalah seorang Kristen, karena dia disebut pelayan. Tapi kenyataannya tidak, karena dia belum siap. Dia menjalani kehidupan yang buruk. Pandangan teologianya, Tuhan menunda kedatangannya. Maka dia terus melakukan hal-hal jahat dan memanjakan diri sendiri. Dan akibatnya dia terkejut dengan kedatangan Kristus yang tak terduga dan mengalami penghukumannya. Saudara, akan tetapi jika kita berjaga-jaga, maka ayat 37 tadi mengatakan, berbahagialah hamba yang didapatkan tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, kata berbahagia ini juga dapat diterjemahkan diberkatilah. Adalah bahagia dan diberkati untuk menjalani hidup yang selalu siap untuk kedatangan Yesus. Kita akan berbahagia kalau Tuhan itu sudah pulang, Ia akan menjamu kita. Sekarang bayangkan ada sebuah rumah, ada hamba-hamba yang melayani. Waktu Tuhannya datang, tiba-tiba Tuhannya mengatakan, semua budak kumpul, duduk di meja makan.
Lalu semua budak mulai duduk di meja makan. Tuannya mulai potong-potong daging. Masak, kemudian sajikan ke budak-budaknya ini. Setelah tuannya mulai sapu-sapu, bersih-bersih, beres-beres, cuci piring. Nah, saudara, kira-kira pemandangan seperti ini bisa ditemukan di mana? Dan kalau menurut Tuhan Yesus, ini bisa ditemukan di kerajaan akhir nanti. Tuannya itu akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka adalah budak. Duduk makan dan tuan itu akan datang melayani budak. Saudara, mengapa budak dilayani? Saudara, inilah janji Tuhan. Bahkan dikatakan kalau engkau melayani kerajaan Allah, aku pun akan menyediakan sukacita bagimu. Saudara, bukan berarti Tuhan menjadi pelayan dan kita menjadi tuan. Kita tetap budak, dia tetap tuan. Tapi dia tuan yang rela melayani kita, yang sebagai budak. Saudara, ini bahagia yang luar biasa. Karena ada Tuhan yang begitu memperhatikan kita sehingga rela merendahkan dirinya untuk memberikan bahagia kepada kita. Kita juga diberikan makanan, saudara. Makan itu simbol bahagia. Itu sebabnya makan itu berkait dengan bahagia dan saat yang tenang. Saudara, kalau istirahat makan siang, tidak mungkin makan sambil kerja. Kalau saudara makan sambil kerja, itu berarti deadline sudah dekat. Dan kita kurang bertanggung jawab di dalam waktu kita. Pekerjaan overload karena salah manajemen waktu. Maka makan adalah keadaan yang tenang, apalagi kalau perang. Tidak mungkin perang sambil makan. Jadi keadaan makan ini menggambarkan keadaan sukacita. Keadaan akhir yang Tuhan janjikan. Dan ini bahagia yang Tuhan akan berikan kepada kita, saudara dan saya. Gambaran kita tentang Tuhan itu sangat berpengaruh bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang membosankan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan sukacita. Maka inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Engkau harus siap sedia, berjaga-jaga, dan teruslah jalin koneksi hubungan dengan Tuhan itu. Saya akan melangkah lebih jauh. Perhatikan ini. Banyak orang yang takut mati, akan tetapi hanya mereka yang siap mati, yang benar-benar siap untuk hidup. Tentu saja tidak ada orang yang mau mati. Kita semua ingin masuk surga, tapi tidak ada yang ingin pergi ke sana melalui kematian. Kita semua lebih suka pergi ke sana melalui pengangkatan. Dan itu bisa terjadi. Tetapi jika tidak terjadi, cara lainnya adalah melalui kematian. Saudara, Alkitab mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kematian seharusnya bukan hal yang menakutkan. Karena bagi orang percaya, kematian adalah berharga di mata Tuhan. Kata berharga dalam bahasa Ibrani ini dapat juga berarti terhormat. Ketika saya pindah dari Palembang ke Jakarta, saya merasa bangga dan terhormat. Akan tetapi ketika saya pindah dari Indonesia ke Tiongkok selama 2 tahun, saya merasa lebih bangga dan terhormat lagi. Saudara, kalau pindah dari dunia ini, pindah ke sorga nanti, seharusnya jauh-jauh lebih terhormat. Jadi pindah ke sorga melalui yang namanya kematian, seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Dan kita dapat mengalami kematian kapan saja. Saya selalu mengatakan, tidak ada usia yang ideal untuk sebuah kematian. Setiap usia bisa menjadi usia yang ideal untuk sebuah kematian. Namun jika kita telah membuat komitmen itu kepada Kristus dan siap untuk pergi, baik dengan cara apapun, maka setiap bangun di pagi hari, kita dapat berkata kepada Tuhan, jika ini adalah hari terakhir saya, maka saya akan menjalankannya untuk kemuliaan-Mu. Dan jika Engkau memberikan saya 1000 hari lagi, atau 10.000 hari lagi, saya akan tetap menikmati setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah sikap yang harus kita miliki untuk menjalani hidup yang seharusnya. Sambil menantikan kedatangannya, biarlah hidup kita terus bersinar dan memuliakan Tuhan. Kita terus berjaga-jaga dan menanti-nantikan Dia, serta kita harus terus bekerja dan melayani Dia. Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Dan sadarilah, setiap hari yang kita lalui akan membawa kita lebih dekat dengan kedatangannya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bagaimana kami boleh bersikap untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus. Biarlah setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman ini,
Tuhan materaikan firman ini di dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu saat ini. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini. Agar di dalam kami menantikan kedatangan-Mu, kami tetap berfokus, berjaga-jaga, terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan, amin, amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita sungguh bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan dalam segala keadaan, kondisi, situasi, kita juga dapat tetap mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, selama masa pandemi ini, kita juga ibadah online dapat memberikan persembahan melalui dua cara seperti biasa, melalui transfer rekening gereja yang telah tertera, maupun kita juga dapat scan QRIS barcode yang ada. Bagi Bapak Ibu, selama 1 bulan ini juga kita seperti biasa dapat memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengenai kegiatan dan aktivitas gereja kita selama 1 minggu ini juga dapat sama-sama dilihat di media sosial Gereja GMI Bethlehem. Bapak Ibu, jangan lupa juga gereja mengingatkan untuk kita juga tetap ada di dalam kelompok kecil. Bapak Ibu terkasih, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah di hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama menghafal satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca 2 kali. Yang pertama saya akan bacakan, nanti yang kedua kita akan baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bersama, 1, 2, 3.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu terkasih, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah di hari ini. Mari kita sama-sama naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya doa penutup akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan apa yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. Yen Chủ Yesu基督的恩惠、圣的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya tetap memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di saat-saat yang sulit ini tetap berpengharapan kepada Tuhan, dengan menantikan kedatangannya senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.